Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Asal dari Khalik, kembali kepada Khalik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awalnya Allah dan akhirnya pun Allah. Awalnya Tuhan dan akhirnya pun Tuhan. Awalnya tiada berpermulaan dan akhirnya pun tiada berpenghabisan. Kalau makrifat kita sudah tazmullah, yaitu tilik seorang arif itu akan kebesaran dan kemuliaan, keagungan Allah sesuatu, segala sesuatu melainkan adalah kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka intisari daripada itu, segala makhluk adalah Khalik dan Khalik itu sebaliknya. Dalilnya suhudul kasrah fil wahdah dan suhudul wahdah fil kasrah. Akhirnya suhudul wahdah fil wahdah, artinya pandang satu kepada yang banyak, pandang banyak kepada yang satu, kemudian pandang satu kepada yang satu. Jadi semuanya itu Allah dan Allah itu semuanya. Inilah yang disebut wahdah al-wujud, kesatuan wujud. Allah adalah hakikat alam. Agama Islam adalah agama yang murni. Kemurnian agama itu dibarengi oleh 4 rukun. Pertama, syariat. Kedua, tarikat. Ketiga, hakikat. Dan keempat adalah ma'rifat. Tanpa yang 4 macam ini, bukan dinamakan agama. Pokok yang 4 ini ialah ma'rifat. Ma'rifat ialah kumpulan dari syariat, tarikat, dan hakikat. Itulah yang disebut ma'rifat. Syariat artinya kenyataan. Kenyataan pada diri kita. Tarikat artinya jalan yang menuju menyempurnakan syariat. Hakikat artinya kebenaran yang sejati dan mutlak. Jadi kumpulan ilmu pengetahuan tentang syariat dan kesediaannya dengan tarikat akhirnya akan bertemu dengan hakikat yang sebenarnya. Itulah yang disebut ma'rifat. Maka nyatalah kepada kita bahwa ma'rifat itu adalah gabungan dari ilmu fikih, usuluddin, dan ilmu tasawuf. Kumpulan dari mantik, keindahan, dan cinta. Dengan demikian, hanya 4 pasal yang menyempurnakan agama Allah di dalam dunia ini. Jadi tanpa yang 4 ini, semua amal ibadah, baik lahir maupun batin, akan membawa masuk neraka apabila kita tidak paham, tidak mempelajari. Sebab dalam amal ibadah pasti ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, dan ada ma'rifatnya. Seperti dalam rukun Islam ada 5 perkara. 1. Baca 2 kalimat syahadat. Kedua, mengerjakan sholat. Ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Keempat, mengeluarkan zakat fitrah. Kelima, naik haji. Jadi susunannya adalah 1. Ada syariat syahadat. Kedua, ada tarekat syahadat. Ketiga, ada hakikat syahadat. Keempat, ada ma'rifat syahadat. Begitupun yang lainnya. Tentang sholat, ada syariat sholat, ada tarekat sholat, ada hakikat sholat, dan ma'rifat sholat. Syariat puasa, tarekat puasa, hakikat puasa, dan ma'rifat puasa. Kemudian zakat, ya syariat zakat, tarekat zakat, hakikat zakat, dan ma'rifat zakat.
Kemudian hajinya pun begitu pula. Syariat haji, tarekat haji, hakikat haji, dan ma'rifat haji. Salah satu contoh syariat syahadat ialah kita ucapkan dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tarekat syahadat ialah sungguhnya pada sholat sejatinya kita sedang melakukan tajalli kepada Tuhan, mengucap syahadat. Hakikat syahadat ialah hidup atau hayat yang sesungguhnya, karena tubuh kita adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian ma'rifat syahadat ialah agar supaya merasa dan melingkupi segala sesuatu adalah zat dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian sholat, ada sholat syariat, yaitu berdiri betul, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Kemudian ada tarekat sholat, kita tetap saja dalam sholat, tapi sejatinya adalah tajalli mutlak, nyata, secara mutlak. Kemudian hakikat sholat telah jelas adanya alif, lam awal, lam akhir, dan hak. Nyata Allah Ta'ala pada hakikat sholat kita. Ma'rifat sholat harus sampai kita menyatakan bahwa pada saat sholat nyata adalah Allah dan Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alif lam lam hak Allah. Mim hak mim dal Muhammad. Pada saat berdiri nyata pada diri kita, nyata tiada sembah menyembah, yang ada hanya Allah. Kemudian puasa, syariat puasa kita sudah tahu, menahan lapar dan dahaga. Tarekat puasa menyatakan bahwa kita menghilangkan keakuan, menghilangkan pandangan jelek, pendengaran bukan pendengaran kita, penglihatan bukan penglihatan kita. Kemudian hakikat puasa ialah menghilangkan sifat-sifat tercela, menghilangkan sifat-sifat takabur, dengan nafsu yang zat sesungguhnya adalah zat Allah Ta'ala. Makrifat puasa ialah nyata bertemu terang benderang Allah Ta'ala, bertajali kepadanya.
Kemudian zakat, syariat zakat ialah kita memberikan sesuai dengan perintah syariat, memberikan kepada fakir miskin 2,5% dari harta kita, atau beras 2,5 kilo biasanya secara syariatnya. Tarekat zakat yaitu fananya makhluk dari ingatan dan harus tajalli mutlak kepada Allah. Hakikat zakat, jangan sampai kita lepas dan salah dalam akidah ma'rifat zakat. Kita harus merasakan sanggup menghilangkan wujud seluruhnya, lahir dan batin, manunggal dengan Tuhan secara rahasia. Kelima, syariat haji, kita pergi ke Mekah dengan rukun-rukunnya. Kemudian tarekat haji, pada saat kita sholat, waktu kita ada di Baitullah, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Qalbu mukmin Baitullah. Kita rasakan bahwa qalbu mukmin itu adalah rumah Allah. Hakikat haji ialah meleburkan dosa dengan jalan ma'rifat mengenal Tuhan. Ma'rifat haji ialah rohani dan jasmani kita telah menyatu dalam kesatuan utuh dan mutlak Allah Ta'ala. Lam maujud ilallah, lam maujud bihaqqin ilallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Jadi setiap rukun Islam, tiap-tiap rukun tersebut ada 4 pasal. Maka 4 pasal tersebut dikalikan dengan 5 rukun yang ada. Jadi 4 kali 5 sesungguhnya adalah sifat 20 itu sendiri. Segala-galanya harus bagi Tuhan. Tiada yang mencegah. Tiada dinding-dinding. Dinding-dinding tersebut adalah nafsumu sendiri yang mencegah, yang menghilangkan kita, menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Yang sesungguhnya Allah bertajalli pada af'al diri manusia, petunjuk yang ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada pada dirimu, mengapa engkau tidak melihat, kata Allah. Terima kasih, cukup di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.